periode 2020-2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan dari dokumen yang berisi hasil karya teman-teman. Nah, tujuan portofolio itu untuk melihat perkembangan kalian dalam mencapai tujuan tertentu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikiran, apa sih bedanya CV dengan portofolio? Nah, CV dengan portofolio adalah sesuatu yang berbeda. CV itu bersifat umum, sedangkan portofolio bersifat spesifik. Portofolio disesuaikan dengan tujuan yang ingin kalian capai. Misalkan, kalian ingin mendaftar SBMPTN dengan jurusan olahraga dan membutuhkan portofolio. Nah, untuk itu portofolio yang kalian bikin harus berisikan hal-hal yang pernah kalian capai dalam hal olahraga atau dalam bidang olahraga. Saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam portofolio. Pertama, di dalam portofolio itu harus ada tentang diri sendiri. Tidak hanya menyertakan foto, tetapi jelaskan siapa kalian, plan karir kalian ke depannya seperti apa. Yang kedua, mencantumkan CV atau resume singkat kalian tentang pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Selanjutnya ada prestasi dan skill. Keterampilan dan pengalaman ini adalah hal yang sangat teramat penting. Karena dari apa yang kalian tulis, perusahaan bisa mempertimbangkan apakah kalian merupakan kandidat yang sesuai dan cocok untuk perusahaan atau tidak. Dalam menulis keterampilan dan pengalaman, kalian dapat menambahkan keunggulan kalian dalam pekerjaan untuk lebih meyakinkan perusahaan. Misalkan keahlian desain apa yang kalian miliki, hasil karya, pencapaian, dan penghargaan. Dalam portofolio, hasil karya yang kalian cantumkan adalah hasil karya yang menurut kalian merupakan yang terbaik selama menjalani karir. Selain itu, tuliskan pencapaian kamu selama bekerja. Cara membuat portofolio agar tidak salah langkah, kalian harus tahu ada beberapa cara membuat portofolio yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, menyeleksi karya terbaik untuk ditunjukkan ketika ingin membuat portofolio. Nah, kalian wajib untuk mengumpulkan karya-karya yang telah kalian buat, kemudian pilihlah karya yang terbaik. Yang kedua, menentukan desain portofolio. Setelah selesai mengumpulkan karya yang ingin ditampilkan, langkah selanjutnya adalah menentukan desain portofolio. 3. Menyiapkan isi teks portofolio. Dalam menyusun portofolio, kalian tentu perlu sedikit teks pendukung sebagai pengantar atau sebagai deskripsi dari karya yang kalian buat. 4. Menentukan media portofolio. Di zaman sekarang ini, banyak hal yang bisa diakses melalui internet. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat portofolio secara online agar orang lain bisa mengakses portofolio. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan. Jika kalian memutuskan untuk membuat portofolio cetak, maka kalian perlu menyiapkan alat dan bahan yang harus digunakan, seperti kertas, pensil, penggaris, dan lain-lain. Menyiapkan platform. Jika kalian memutuskan untuk menyajikan portofolio secara online, maka kalian harus menentukan platformnya yang ingin kamu gunakan, seperti website, sosial media, menyusun layout portofolio, menampilkan ulasan, melakukan review hasil, dan lain-lain. Nah, terus apa sih manfaat membuat atau memiliki portofolio? Nah, portofolio akan menceritakan kepiawaian kalian dalam bekerja. Portofolio yang terus diperbaharui akan menampilkan perkembangan karir kalian dalam waktu ke waktu.
Atasan akan mudah menilai perkembangan kinerja bidang yang kalian gemari, kontribusi dalam proyek apa, atau bahkan memperkirakan potensi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kekuatan, keahlian, pendidikan, pengalaman, kegeramaran kalian yang terlihat dari portofolio tersebut dinilai lebih terpercaya, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa portofolio adalah kumpulan dari hasil-hasil karya kalian. Hal yang paling dirasakan jika memiliki portofolio adalah menaikkan level kredibilitas. Portofolio bisa menjadikan bukti dari semua yang kita ucapkan kepada klien, kolega, atau calon atasan. Keahlian dan potensi yang ada dalam portofolio akan terangkum dan akan membuat mereka mencari bagian yang tepat untuk diisi oleh keahlian kalian sebagai pengingat akan pencapaian sebuah proyek, tugas, atau pekerjaan yang berhasil dikerjakan, serta pencapaian target, penghargaan, atau prestasi lain akan tersimpan dengan baik dalam sebuah portofolio. Tadi ada contoh singkat yang saya jelaskan. Saya juga ingin mencantumkan beberapa contoh portofolio.